Sekali lagi buat para pencinta seot di seluruh Indonesia, siapin layangannya, siapin gelasannya, siapin tekniknya, dan siapin juga tadi administrasi ya. buat nabung dari sekarang, jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Ini event yang ditunggu-tunggu. Kalau para pemain layangan kemarin, pemain pencinta freestyle itu patokannya ke Jurnas. Iya. Ya. Ini pun sama buat semua teman-teman, sekali lagi pemain seot di seluruh Indonesia, siapin karena apa? Ajang nanti pembuktiannya itu nanti di Kejurnas Perlasi 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya lagi berada di SR ya teman-teman. Ketemu salah satu tokoh Perlasi, Ketua Umum Perlasi, Haji Esa Muhammad. Nanti saya akan tanya-tanya ini, ngobrol-ngobrol dan wawancara ini tentang suatu perkembangan Perlasi ini. Katanya ada kabar gembira tentang untuk para shelter-shelter yang ada di Indonesia. Nah, nanti saya akan tanya juga secara mendetail ya teman-teman. Tolong simak videonya, tolong bantu subscribe, like, and share, and comment. Let's go. Nah, ini teman-teman Ketua Perlasi Haji Esa. Assalamualaikum Kang Haji. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Oh, ini ada Abah Nudoy. Kumaha Bah Damang? Amin. Nah, Pak Haji, saya ingin ngobrol-ngobrol sebagai Ketua Perlasi Pusat ya. Nah, ini tentang perlayangan yang di Bogor ini gimana nih menurut Pak Haji nih? Bogor, sebenarnya Bogor itu komunitasnya banyak dan para pemainnya juga banyak. Oh gitu. Jadi otomatis kalau pemain banyak, potensinya juga sebetulnya besar. Iya ya. Tinggal apa namanya, tinggal tambah mengembangkan aja. Gitu. Jadi ada yang harusnya sih gini, seot, freestyle itu harus bisa semua. Nah itu. Tapi kita nanti coba menengahi semuanya, ya. Ada pemain freestyle kita tampung, kita bikin kejurnasnya. Seot murni kita ada juga, terus full sprint juga ada. Full sprint. Ya. Terus seot yang freestyle-nya pun kita ada. Nah, ini kan semenjak apa ya, Perlasi itu menurut saya belum ada nih yang seot only-nya, Pak. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan jadi terpacu untuk shelter-shelter yang ada di Bogor, Bandung, Jakarta apa dimanapun ya. Sampai ke di apa namanya, ke Purwakarta sampai Pekalongan pun yang pemain seot itu turun semua. Cirebon juga turun. Itu juga. kapan, Pak Haji? Kira-kira bulan Juli. Agustus. Itu nih, seot murni, seot freestyle, sama full sprint. Full sprint. Nah, ya, itu full sprint kayak gimana nih? Jadi full sprint itu antara dua pemain, ya, saling adu power. Tapi nggak ke dalam, layangannya nggak boleh tidur syaratannya. Itu harus keluar atau ke yang di bawah, narik ke atas, yang di atas narik ke bawah. Dan nggak boleh posisi layangannya berat sebelah ke dalam pun nggak boleh. Nggak boleh keluar. Ya, jadi memang full adu power. Kita bikin program seperti itu memang full adu power. Tapi nanti ada keuji kelayakan ya di itu ya, shotnya ya di. Sudah. Oh gitu. Jadi nanti kita apa namanya, kita siapkan juga layangan shot buat contohnya juga seperti apa. Itu yang penting gini, apa namanya, nggak berat sebelah ke dalam, ya. Udah gitu layangan nggak boleh tidur. Itu kisi-kisinya. Nanti kita akan keluarkan videonya. Itu apa namanya, peraturannya. Oh gitu. Ya. Nah, itu kalau karakter layangan shot yang untuk di kategori Perlasi itu shot abis atau shot berotot nih? Masuknya ringan boleh, ringan boleh. Cuman jadi hati-hati kalau yang rata-rata ya, kita kan sudah uji kelayakan, kita uji coba juga. Gitu. Kalau misalnya terlalu keras, tarik keluar, bisa-bisa jadi apa, jadi bunuh diri juga karena terlalu cepat layangan. Pasti ada juga yang berotot, gitu. Tapi misalnya yang seot meros agak sedikit merosot. Gitu ya. Seperti itu. Jadi di antara seot abis dan seot ini ya, apa, berototnya enggak terlalu berotot lah. Iya, karena gitu. Bisa bunuh diri. Tali kama juga itu berpengaruh juga. Tali kama. Kalau misalnya di Sunda mungkin kaping ya, terlalu atas, hati-hati. Karena apa, nanti ketika sama-sama naik keluar, kalau terlalu keluar nariknya lebih cepat pasti kepotong. Jadi nanti
tali kama itu menjadi faktor utama, belasan faktor utama, terus layangannya juga menjadi faktor juga. Tapi yang paling penting kalau di full sprint itu power harus disiapkan. Waduh, mantap ini kayaknya rame nih Kang. Ya, masalahnya gini, selama saya meliput ini kebanyakan mereka kalau itu merindukan seot only-nya gitu. Seot only ini kapan nih Perlasi mengadakan seot ya kan. Nah, itu kan belum pernah ada. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman kita tunggu bulan Juli Agustus. Oh, tahunnya gitu. Memang jadi gini, kemarin kita uji coba itu di Koni buat freestyle. Nah, sekarang ini saatnya kita keluarin seotnya. Gitu. Karena kita kan perlu kajian-kajian ya, buat peraturan buat apa. Mantap ya. Jadi nggak misalnya kemarin Perlasi nggak pernah bikin seot, bukan nggak pernah, karena satu-satu kita masukkan. Kemarin freestyle dulu yang untuk menengahi semuanya antara seot dan Sukhoi. Kita bikin peraturan yang tengah-tengah. Nah, itu. Nah, tahun ini tahunnya seot. Siap ditunggu nih Pak Haji. Bagi para penyuka seot, siapin stamina fisik layangannya. Untuk syarat lain lagi untuk gelasan gimana Kang Haji? Molor. Khusus molor. Untuk sementara molor. Oh gitu. Untuk ketentuan ukurannya 022. Khusus di atas di 18 sampai 22 aja. Oh, di atas dari sana nggak boleh ya. Sebetulnya kalau misalnya dari Asosiasi Olimpiade Dunia itu mengurangi bahan plastik, mereka pengennya katun aja. Cuman kan kita nggak bisa langsung langsung dirubah ke katun semua. Iya. Kita butuh sosialisasi dan butuh waktu juga karena pengrajin lagi produksi bahan plastik. Nilon ya. Jadi nanti mungkin sekitar 3 atau 5 tahun ke depan lah kalau untuk itu yang kita akan berubah ke katun. Nah, ini mereka yang istilahnya belum terdaftar Perlasi gimana nih? Ini sepertinya kan mereka mau ikut, teman-teman kita yang dari Bogor mau ikut ke Perlasi, ini gimana nih? Yang belum tercantum. Jadi gini, Perlasi itu buat pemain layangan aduan seluruh Indonesia. Jadi bukan khusus untuk anggota, untuk semua jadi umum. Oh, alhamdulillah ya. PSSI nih, PSSI. Apakah semua pemain bola itu anggota PSSI? Ya. Enggak dong. Iya, benar. Apakah semua anggota PSSI? Enggak. Oh, gitu. PSSI untuk seluruh pemain sepak bola. Oh, gitu. Perlasi juga untuk seluruh pemain layangan aduan. Jadi ini bukan anggota cuma pengurus saja. Gitu. Hanya untuk perwakilan aja. Sisanya kan bukan anggota. Di Jakarta juga bukan semuanya anggota Perlasi, enggak. Hanya untuk pengurus-pengurusnya siapa. Gitu. Nah, itu yang di bawahnya. Ya, cuman di Jakarta ini pendukung Perlasi semuanya. Iya. Jadi kalau misalnya anggota, nggak ada anggotaan kecuali pengurus. Jadi sekali lagi Perlasi untuk seluruh pemain layangan di seluruh Indonesia. Siap. Jadi ketentuannya nanti udah dibakukan layangan seotnya ya, terus sama gelasannya. Nah, terus tentang pendaftaran gimana nih, Kang Haji? Pendaftarannya itu 200.000 untuk 2 slot. Iya. Jadi nanti ada bagian kanan dan bagian kiri. Jadi ada satu kesempatan kalau satu kali kalah. Ada kesempatan kedua. Waduh, iya. Seperti itu. Mantap, ini berarti seluruh Indonesia ya, Kang? Seluruh Indonesia. Jadi tapi jangan dikira misalkan ini cuma Jabar aja, enggak. Itu dari luar juga banyak pemain seot. Gitu ya. Dari Lampung juga nanti bakal keluar juga pemain seot. Dari Palembang juga bakal turun juga. Ngumpul di Jakarta. Tempatnya di mana tuh yang belum tahu Pak Haji? Di Rorotan. Di Rorotan. Nah, ini teman-teman tuh di Rorotan. Di Stadion Maikarta. Oke. Nanti tapi ada pemberitahuan ya Kang Haji ya. Ada nanti untuk istilahnya pas turnamennya. Nanti kita tunggu ya teman-teman. Pendaftaran itu kita cuma dikasih waktu 1-2 bulan. Dan biasanya nih kalau di freestyle Perlasi itu gini, buka pendaftaran jam 7. 15 menit langsung full. Nah, ini teman-teman hati-hati nih teman-teman. Buat semua koordinator dikumpulkan, ini dipilah-pilah berapa orang kira-kira. Jadi sudah ada perkiraan. Nah, sisanya nanti baru kita full buka untuk umum. Jadi nanti buat koordinator Bogor kan ada Zaharul, ada siapa tuh kan, nanti hubungin Zaharul. Jadi kita siapkan berapa kuotanya berapa gitu. Tapi ketika kita dibuka untuk umum biasanya nggak nyampe 15 menit itu full. Mantap ini ya. Itu berapa persertanya Pak Haji? 512. 512. Ya.
Untuk berapa hari nanti itu? Kalau di Meikarta itu kan bisa 10 lapang yang dipakai. 10 lapang, 10 slot di itunya. 10 lapang, 10 lapangan. 10 lapangan, beberapa slot nantinya bikin 10 bagan. 10 bagan. Iya, cepat atau bisa 1 hari ya? Enggak bisa. Tetap dibikin 2 hari ya. 2 hari. 2 hari. Apalagi yang namanya kejurnas. Yang namanya kejurnas di kayak freestyle lah. Itu kita skornya kan enggak 1-0, 2-0, enggak, 3 layangan mainnya. 3 layangan. Iya. Jadi puas. Ada balas-balasan. Dua sama. Nah, penentuan nih 3-2. Jadi layangan mainnya juga semangat. Jadi benar-benar olahraga. Kalau kejurnas kita enggak skornya enggak nyari 2 poin. Ya. Sampai 3. Mantap. 3-0, 3-1 atau 3-2. Itu seperti itu. Cakep ini, kayaknya ini banyak shelter Bogor ini yang merindukan ini kan. Itu pun buat penyisihan. Nanti kalau udah masuk 8 besar naik jadi 4 layangan sampai 5 layangan. Lebih puas lagi. Naik. Iya. 4 layangan, 5 layangan. Iya. Skornya bisa 5-4, bisa 5-0. Iya. Waduh. Waduh, mantap. Lagi, tapi capek. Iya. Tapi ini olahraga, full olahraga. Di full. perasian itu full olahraga. Nah, itu kan gini ya Pak Ji, selama dari Perlasi belum mengadakan shot only ini karena banyak kendala ya. Karena jadi kita itu kan gini, satu-satu kita presentasi kemarin freestyle dulu. Satu-satu. Freestyle itu untuk menengahi antara Seot dan Sukhoi dan pemain layangan Palembang. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, main bebas. Boleh pakai Seot, boleh pakai Sukhoi. Gitu. Tapi memang rata-rata yang dipakai itu kalau di main freestyle itu Sukhoi ringan, Munaroh atau masuk. Seot berat, Sukhoi berat gitu. Jadi setelah ini masuk nih ke cabang olahraga, perkiraannya sama kayak renang lah. Gaya bebasnya dulu yang diutamakan. Setelah gaya bebas masuk, oke, nanti gaya punggung, gaya kupu-kupu itu semua gaya masuk gitu loh. Nah, sama juga yang main freestyle dulu. Setelah ini masuk, oke, kajiannya oke, ada kategori apa lagi baru. Kalau gitu. Semua itu 5 kelas disatukan ke KONI, masalahnya nggak semua orang ngerti layangan. Orang Kemenpora nggak semua ngerti peraturan layangan. Jadi satu-satu. Kemarin setelah 2 kali, 3 kali kejurnas, baru kita masuk ke Seot. Ini Seot begini. Oh, ini ada lagi beda gaya ya. Kalau semuanya nanti takutnya pusing, nggak ngerti karena mereka bukan pemain layangan. Yang ngerti pemain layangan siapa? Pemain layangan. Yang mengerti aturan layangan siapa? Pemain layangan. Nah, kalau para pejabat ngerti nggak aturan layangan? Enggak. Makanya satu-satu. Ini begini. Oh, kayak gini ya. Oh ya. Nah, baru ini ada kelas ringannya lagi. Jadi nanti buat pemain Seot itu namanya soft kelas ringan, soft freestyle. Misalkan gini, Seot freestyle, soft freestyle. Kalau misalkan Seot murni ya pure soft. Kalau misalkan Seot adu tarik, adu power, ya soft full sprint. Full sprint. Iya, full sprint. Mantap ini kayaknya Pak Ji nih. Aduh. Jadi sekali lagi buat para pencinta Seot di seluruh Indonesia, siapin layangannya, siapin gelasannya, siapin tekniknya, dan siapin juga tadi administrasi ya. Buat nabung dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Ini event yang ditunggu-tunggu. Kalau para pemain layangan kemarin, pemain pencinta freestyle itu patokannya kejurnas. Iya. Ini pun sama buat semua teman-teman, sekali lagi pemain Seot di seluruh Indonesia, siapin karena apa? Ajang nanti pembuktiannya itu nanti di kejurnas Perlasi 2025. Alhamdulillah ini teman-teman udah dibeberkan ya sama ketua Perlasi Kang Haji Esa. Nah, ini tentang event perlayangan ini saya dengar udah masuk ke KONI. Iya, lagi terus presentasi. Gitu. Jadi nanti tinggal kita presentasi kemarin di KONI. Nah, ini KONI sekarang lagi rapat pembahasan untuk membahas tentang masuknya layang aduan menjadi cabang olahraga. Nah, ini menjadi cabang olahraga. Cabang KONI itu di bawahnya itu ada mempunyai anggota 72. Kayak PSSI di sepak bola, PBSI. Nah, nanti kita keliling safari ke 72 anggota KONI karena mereka akan menentukan ini layang aduan boleh nggak masuk ke cabang olahraga. Nah, itu Pak Ji. Nanti Kemenpora sebagai pendukungnya dan nanti ada komisi olahraga di DPR MPR itu akan menentukan juga. Mudah-mudahan berharap ini bisa masuk ke KONI ini. Kalau dukungannya kita kan sekarang udah ada di 20 provinsi, dukungannya semuanya para pemain layangan aduan mau masuk menjadi cabang olahraga. Terus udah gitu para semua pengurus yang ada di Indonesia ini mendukung juga, insya Allah bisa masuk menjadi cabang olahraga. Tapi tadi bukan waktu yang sebentar. Iya, kajian yang lama. Iya, benar. Makanya kemarin KONI mensyaratkan harus ada di 20 provinsi sama ada 2 sampai 3 kali kejurnas.
Karena itu untuk uji coba. 2 sampai 3 kali ke Jurnas. Nah, kita udah 3 kali ke Jurnas. Nah, ini uji coba terakhir nih. Yang keempat ini ujian yang terakhir lah isanya. Gitu. Kajian yang terakhir. Ini kira-kira layak nggak? Makanya nanti di ke Jurnas 2025 ini teman-teman dari KONI para pengurus itu akan datang, akan melihat. Ya, mudah-mudahan Kang Haji terlaksana gitu ya. Rencananya nanti diuji cobakan nanti di PON 2028. PON 2028 diuji cobakannya. Diuji coba. Ya. Waduh, ini mantap, ini kabar gembira ini teman-teman. Saya juga dapat kabar dari Pak Jenderal Alman, Pak Alman sama Pak Jenderal Adrian. Beliau kan wakil ketua KONI pusat, Jenderal Adrian ini sekarang menjabat sebagai pembina Perlasi. Oh, pembina Perlasi. Iya, itu wakil ketua KONI. Jadi pembina Perlasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana ya Kang Haji ya. Ya, ini kita minta doa dari semua para pemain. Pemain seot, pemain futsal, semua pemain layangan di seluruh Indonesia. Mohon doanya aja. Iya, insya Allah Kang Haji, semua para pemain layangan khususnya ini yang ada di Bogor ini mendoakan ini untuk kemajuan Perlasi, kemajuan kita semua pemain layangan ini. Mantap ini ya. Jadi teman-teman kita tunggu event seot nanti di Rorotan bulan apa Pak Haji? Bulan Juli dan Agustus. Nah, ini teman-teman perbincangan eksklusif dengan Kang Haji. Ini sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, terima kasih ya. Assalamualaikum.